Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan materi tentang memori dan penyimpanan dalam komputer yang terdiri dari jenisnya, fungsi, dan perkembangannya. Oke, masuk ke materi. Perbedaan RAM dan ROM dari segi fungsi dan volatilitas. Kalau dari segi fungsi, RAM atau Random Access Memory digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara untuk data dan instruksi yang sedang digunakan oleh sistem operasi dan program. RAM membantu komputer bekerja lebih cepat karena bisa langsung mengakses data yang sedang aktif. Misalnya, saat kamu membuka aplikasi atau mengetik dokumen, proses itu dilakukan di RAM. Yang kedua ada ROM atau Read Only Memory, berfungsi menyimpan data permanen yang dibutuhkan saat komputer pertama kali menyala, seperti sistem BIOS. ROM berisi instruksi penting agar komputer bisa melakukan proses awal atau booting. Data di ROM tidak bisa diubah dengan mudah karena memang dirancang hanya untuk dibaca. Kemudian dari segi volatilitas. RAM bersifat volatil, artinya semua data yang tersimpan akan hilang jika komputer dimatikan. Karena itu, RAM hanya digunakan untuk keperluan sementara saat komputer sedang digunakan. Yang kedua ada ROM bersifat non-volatil. Artinya data di dalamnya tetap tersimpan walaupun komputer dimatikan. Inilah sebabnya ROM digunakan untuk menyimpan informasi penting yang tidak boleh hilang seperti pengaturan awal sistem. Kemudian kenapa RAM penting untuk kinerja komputer? RAM adalah bagian penting dari komputer karena berfungsi sebagai tempat kerja sementara bagi data dan program yang sedang dijalankan. Semakin besar kapasitas RAM, semakin banyak aktivitas yang bisa dilakukan komputer tanpa melambat. RAM memungkinkan prosesor mengakses data dengan cepat. Kalau RAM terlalu kecil, komputer harus menggunakan media penyimpanan lain seperti hard disk untuk menyimpan data sementara yang jauh lebih lambat. Akibatnya kinerja komputer bisa menurun drastis. Contoh saat kamu membuka beberapa aplikasi seperti Zoom, Google Chrome, dan PowerPoint bersamaan. Semuanya akan menggunakan RAM. Kalau RAM cukup, semua bisa berjalan lancar tanpa lemot. Dalam dunia desain atau editing video, program seperti Adobe Premiere membutuhkan RAM besar agar proses editing dan preview bisa berjalan halus. Jadi kesimpulannya, RAM sangat mempengaruhi seberapa cepat dan mulus komputer bekerja, terutama saat menjalankan banyak tugas dalam waktu bersamaan. Apa fungsi ROM dan kenapa isinya sulit diubah? ROM adalah memori yang isinya dipakai komputer saat pertama kali dinyalakan. Di dalamnya ada program penting seperti BIOS yang tugasnya ngecek apakah semua bagian komputer seperti RAM, keyboard, dan hard disk berfungsi dengan baik sebelum masuk ke sistem operasi. Intinya, ROM bantu komputer bisa menyala dan mulai bekerja dengan benar. Kenapa sulit diubah? Isi ROM tidak bisa diubah sembarangan karena data di dalamnya penting banget. Kalau bisa diubah bebas, komputer bisa error atau nggak bisa nyala. Jadi, ROM memang dibuat supaya isinya tetap aman dan stabil. Kalaupun harus diubah, misalnya update BIOS. Caranya harus pakai alat atau software khusus dari pabriknya dan dilakukan dengan hati-hati. Jadi ROM itu kayak otak dasar komputer yang tugasnya bantu nyalain sistem dan isinya dijaga supaya nggak rusak. Cache lebih cepat daripada RAM dan pengaruhnya pada kinerja komputer. Nah, kenapa cache lebih cepat? Cache adalah memori kecil yang berada sangat dekat dengan prosesor. Karena jaraknya yang dekat dan kecepatannya yang tinggi, cache bisa mengakses data jauh lebih cepat dibanding RAM. Selain itu, cache menyimpan data yang sering dipakai oleh prosesor. Jadi saat prosesor butuh informasi, dia bisa langsung ambil dari cache tanpa harus mencari ke tempat lain seperti RAM. Pengaruh cache pada kinerja komputer. Cache membantu komputer bekerja lebih cepat. Kalau data yang dibutuhkan ada cache, prosesor bisa mendapatkannya dengan sangat cepat. Namun, kalau data tidak ada di cache, prosesor harus mencarinya di RAM yang lebih lambat, sehingga prosesnya menjadi lebih lama. Contohnya saat membuka aplikasi atau game yang sering digunakan. Prosesor bisa lebih cepat karena data sudah tersedia di cache. Untuk aplikasi atau game yang berat, cache mempercepat akses data sehingga program bisa berjalan lebih lancar.
Selanjutnya perbandingan antara hard disk drive atau HDD dan solid state drive atau SSD. Dari segi kecepatan akses, HDD bekerja dengan cara memutar piringan untuk membaca dan menulis data, jadi lebih lambat. Kecepatan transfer data biasanya sekitar 80-160 MB per second. Kemudian SSD menggunakan memori flash yang tidak memerlukan bagian yang bergerak sehingga lebih cepat. Kecepatan baca atau tulis bisa mencapai 500 MB per second hingga lebih dari 3500 MB per second. Dari segi kapasitas, HDD dapat menyimpan data dalam kapasitas besar dengan harga yang lebih murah, misalnya HDD ITB, atau bahkan lebih besar tersedia dengan harga terjangkau. SSD biasanya menawarkan kapasitas lebih kecil dibandingkan HDD dan cenderung lebih mahal. Kapasitas SSD yang umum ada di kisaran 120 GB hingga 4 TB. Dari segi keandalan, HDD karena ada bagian yang bergerak seperti piringan yang berputar, HDD lebih rentan rusak jika terjatuh atau terkena guncangan. Ini bisa mengurangi umur HDD. Kalau SSD tidak memiliki bagian yang bergerak sehingga lebih tahan terhadap guncangan dan lebih tahan lama dalam penggunaan normal. Selanjutnya, bagaimana sih sistem operasi menggunakan virtual memory? Apa itu virtual memory? Virtual memory adalah teknik yang digunakan oleh sistem operasi untuk memperbesar kapasitas RAM dengan menggunakan ruang di hard disk atau SSD sebagai penyimpanan sementara. Dengan cara ini, komputer bisa menjalankan lebih banyak aplikasi meskipun kapasitas RAM-nya terbatas. Bagaimana sistem operasi menggunakan virtual memory ketika RAM tidak cukup? Ketika aplikasi atau proses membutuhkan lebih banyak memori daripada kapasitas RAM yang ada, sistem operasi akan memindahkan sebagian data yang tidak aktif ke hard disk. Data yang dipindahkan ke virtual memory bisa dipindahkan kembali ke RAM ketika aplikasi membutuhkan data tersebut. Proses ini disebut paging. Jadi, meskipun RAM penuh, sistem tetap bisa berjalan, tetapi kinerjanya bisa sedikit melambat karena mengakses data dari hard disk jauh lebih lambat dibandingkan RAM. Oke, apa itu flash memory? Flash memory adalah jenis penyimpanan data yang tidak membutuhkan daya listrik untuk menyimpan informasi. Ini artinya data tetap aman meskipun perangkat dimatikan. Flash memory menggunakan chip semikonduktor untuk menyimpan data dan sering ditemukan pada perangkat seperti USB flash drive, SD card, dan SSD. Flash memory memiliki ukuran kecil dan ringan. Kemudian akses datanya yang cepat, tahan benturan, hemat daya, dan kapasitas besar dalam ukuran yang kecil. Evolusi media penyimpanan, floppy disk, HDD, SSD, dan flash memory. Evolusi media penyimpanan dapat digambarkan sebagai pergeseran dari teknologi yang lebih lambat dan terbatas menuju media yang lebih cepat, lebih efisien, dan lebih portable. Floppy disk. Yang pertama ada floppy disk 1970-an hingga 1990-an. Dimulai dengan kapasitas penyimpanan yang sangat kecil, hanya 100,44 MB dan sangat terbatas dalam hal kecepatan dan daya tahan. Floppy disk memungkinkan orang untuk memindahkan data antar komputer, tetapi mudah rusak. Yang kedua ada hard disk drive. Pada tahun 1980-an hingga sekarang, memperkenalkan kapasitas yang jauh lebih besar hingga gigabyte dan terabyte, namun masih menggunakan bagian mekanis yang bergerak. HDD menjadi standar utama untuk penyimpanan data meskipun memiliki keterbatasan dalam kecepatan dan ketahanan. Kemudian ada solid state drive atau SSD 1990-an hingga sekarang. Menggunakan memori flash, SSD menggantikan HDD dengan kecepatan transfer data yang jauh lebih tinggi dan tanpa bagian bergerak, menjadikannya lebih tahan lama dan efisien dalam penggunaan energi. Kemudian ada flash memory 2000-an hingga sekarang.
Dimulainya dengan USB flash drive dan kartu SD flash memory menawarkan penyimpanan yang portable, cepat dan semakin murah. Digunakan di hampir semua perangkat mobile dari ponsel hingga kamera. Evolusi ini menggambarkan pergeseran menuju media yang lebih cepat, lebih portable, lebih efisien, dan lebih besar kapasitasnya dengan teknologi yang terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Nah, bagaimana Caca diimplementasikan dalam CPU dan manfaatnya terhadap proses komputasi? Caca di CPU adalah memori kecil dan cepat yang digunakan untuk menyimpan data atau instruksi yang sering diakses oleh prosesor. Tujuan utama Caca adalah mempercepat akses data dengan penyimpanan informasi yang kemudian besar akan digunakan lagi dalam waktu dekat. Dengan cara ini, prosesor tidak perlu mengambil data dari memori utama atau RAM yang lebih lambat. Caca di CPU biasanya ada dalam beberapa level. L1 caca tercepat dan terkecil langsung terhubung dengan inti prosesor. Yang kedua, L2 caca lebih besar dari L1, sedikit lebih lambat dan sering digunakan oleh beberapa inti prosesor. Yang ketiga, L3 caca terbesar dan paling lambat di antara yang lain, digunakan bersama oleh semua inti prosesor. Manfaat utama caca adalah mempercepat komputasi karena mengurangi waktu yang diperlukan CPU untuk mengambil data dari RAM yang jauh lebih lambat. Ini membantu komputer bekerja lebih cepat dan lebih efisien. Oke, penggunaan virtual memory dalam sistem komputer modern dan batasan-batasan yang ada pada penggunaan virtual memory. Virtual memory adalah teknik yang membuat seolah-olah komputer punya lebih banyak RAM dari yang sebenarnya dengan menggunakan sebagian ruang di hard disk atau SSD. Kegunaannya adalah untuk menjalankan program besar, mendukung multitasking, dan menjaga stabilitas sistem meskipun RAM terbatas. Sistem operasi memindahkan data yang jarang digunakan ke memori virtual agar RAM bisa fokus pada data yang aktif. Namun virtual memory punya batasan, kecepatannya jauh lebih lambat dibanding RAM. Jadi kalau terlalu sering dipakai, komputer bisa melambat. Selain itu, virtual memory tidak bisa menggantikan RAM sepenuhnya, hanya membantu sementara. Jadi virtual memory membantu komputer tetap berjalan saat RAM tidak cukup. Tapi penggunaannya tetap ada batasnya agar sistem tidak lemah. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.